Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Hari ini konspirasi kesel aja. Konspirasi kesel aja bre. Spesial bre, spesial. Finally. Gue kedatangan idola gue ini. Ya, Yoi, dari jauh-jauh Prince of Jaksel. Wis, Yoi, the one and only. the one and only. Oh, Sarang Putih. Mantap. Thank you. Nih, thank you. Akhirnya kejadian ya bre. Akhirnya kejadian. Sama Bang Uza nih. Yoi. Nah, gini bang. Ya. Gue dengar gue perhatiin lu sering banget ngomongin masalah cocok logi juga nih. Asli, bener. Dan kayaknya menarik nih kalau kita ngomongin konspirasi dan cocok logi sama Bang Oza ini. Sama Bang Oza ya. Yoi. Tapi sebelum itu gue pengen nanya nih bang. Nah, Lo alasan lo kenapa nih bang? Kok mau diundang sama podcaster kayak gitu? nah itu dia yang menarik nih sebenarnya nih. Yang bukan siapa-siapa. Iya. Kan kita waktu itu bertemu di salah satu event podcaster lah gitu Yes, kan. bener. Dan memang gue sebenarnya kalau untuk audio sebenarnya siapa aja yang ngundang gue akan datang gitu. serius? Jadi kalian sebenarnya nggak spesial yang gitu ya. Siapapun yang audio, gue kan. Tapi hati-hati lu penuh ntar bang. Apa? Iya. Nah tapi kalau audio yang gue juga ngelihat yang niat juga kalau baru 2 episode atau ngundang gue males juga gitu kan. Sama gue tuh nolak kalau yang dari Zoom tuh males gue. Oh iya? Gue mau gue maunya ketemu gini ngobrol gitu. Ada yang pernah gitu? Ada tapi kayak bro jangan Zoom lah gitu. Seru kali. Nggak asik. Kalau Jimit mau lo? Jimit oke, enggak lah sama dong brengsek. aja, anjing. Kenapa bukan masalah platform? Apa hubungannya? Iya, Bang? dan terutama konspirasi gue juga suka banget gue konspirasi ya. Karena gue waktu itu dengerin podcast kesel aja tuh ngomongin masalah overthinking number 5. Nah, Cocok logi gitu. cocok logi dan sebenarnya mungkin kita selama ini ya kita ngeliat konspirasi itu sebagai penonton nih sebenarnya. Tapi kalau memang konspirasi yang nyata, berarti kan itu memang bocor gitu. Iya. Bener. Tapi kalau konspirasi itu ternyata bohong, nah gue nggak kepikiran ini orang yang bikin itu konspirasi cocok loginya luar biasa itu. Iya. Iya kan? IQ-nya tinggi berarti ya. Tinggi banget lu bisa bikin orang bikin. yang bikin. bikin. Nah, Dengarkan? yang mendengarkan biasanya bodoh gitu. Enggak juga dong. Gak apa-apa. Gue menariknya gini ya, kenapa gue tuh pengen undang Bang Oza juga, jadi gue pengen denger insight dia tentang konspirasi. Bohong lo. Nah. Lo pengen pansos kan? Ya, kayaknya insight gue kayak nggak sebenarnya gitu untuk lo. Lebih ke clickbaitnya ya. Karena gue gini, itu satu. Iya. Kedua tuh, maksudnya gue tuh pengen, gue kan sebagai mewakili netizen gitu kan. Ya. Gue pengen tahu isi pikirannya Oza Rangkuti itu tentang konspirasi. Tentang konspirasi. Itu Tentang menarik. konspirasi ya. Karena Iya. Oza Orang Putih ini dikenal sebagai Prince of Jaksel gitu. Yes. Kita pengen tahu juga apakah anak-anak Jaksel nih percaya konspirasi. Iya, dan gue juga kesini kan juga untuk nunjukin bahwa selain Jaksel gue punya value juga loh gitu. Maksudnya tolonglah netizen nih. Gue Jadi panggung juga nih buat lo ya. iya jangan apa-apa Jaksel lagi gitu kan. Juga bahasa lain bisa kok. Lu bisa beat lain juga. Bisa gue, bisa. Gitu. Siap, fasilitasi ya. Once again, thanks banget Bang Oza. Asli sama-sama dong, sama-sama lah pasti. Nah, langsung kita masuk Langsung. ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang sorry Bang kalau rada kurang jelas. Yoi. Tapi nggak apa-apa, ini kan netizen. Netizen. Oke. Netizen 62 ya. Oh ini lu nanya ke netizen nih. Los Santos. Los Santos, siap Los Santos. Ya, bukan Los Santos kan? Los Santos. Kita kan tinggal di negara Los Santos. Iya. Iya, Kita iya. bukan nyari puan, tapi nyari cuan. Bener. Karena kalau Oke, Bang Oza. Menurut Bang Oza Rangkuti secara pribadi, konspirasi itu apa sih? konspirasi itu ya ini ya ini sebenarnya sebelum gue lanjut ya mungkin masih ada penonton gue yang pasar Jaksel ya kayak Iya. di Jaksel kan konspirasi nggak terlalu diketahui gitu karena mereka lebih tahu kontrasepsi gitu setahu gue ya sama-sama kondansi tapi kan bukannya cocok logi. Masuk. Ya konspirasi itu hanya antara dua tadi tuh menurut gue tuh antara itu fakta menyeramkan yang terbongkar atau bercandaan orang atau propaganda orang yang luar biasa matangnya sampai kita tuh percaya gitu. Iya, begitu tuh percaya. Oke, kalau itu kan
esensi dari pemahaman lo tentang konspirasi. Iya, iya. Itu masih global bang. Masih global. Gue pengen yang kayak otentik bener-bener dari lo. Yang lebih mengkerucut ya. Iya, jadi kayak ketika lo mendengar konspirasi itu di otak lo apa sih konspirasi itu gitu. Gua tuh menurut seorang Oza Rangkuti. Sebenarnya kalau gue lebih percaya itu adalah palsu, kebohongan gitu. Gitu. Karena menurut gue nggak mungkin informasi sesakral itu bisa bocor tuh, kayaknya nggak mungkin. Pasti penjagaannya itu ketat luar biasa gitu kan. Iya. Oke. Kayak begitu tuh menurut gua. Terus menariknya lagi nih bang, di tongkrongan lu tuh suka bahas-bahas konspirasi nggak sih? Nah, gue pas mungkin tuh. Sorry nih bang, Iya. kan ada mitos-mitos tuh. Katanya kalau cowok nongkrong tuh, apalagi kalau sampai nginep tuh, biasanya randone kan start jam 7 ke jam 8 itu opening. Opening. Lu apa kabar? Lu kerja di mana sekarang? Jam 8, jam 9 mulai panas nih bahas politik. Iya. Jam 9 ke jam 10 ngomongin kegagalan dan percintaan. Oh, sejam cukup tuh ya? Iya. Sejam cukup ya? Iya. Yang 2 jam itu sesi pendewasaan diri dan motivasi hidup. Iya kan? Iya. Jam 12 mulai tuh ngablu ya kan? Ngablu. Apakah bumi ini bulat? Benar. Iya, kayak Tongkrongan lu. Iya, kayak lu kenapa lu pilih agama lu? Nah, gitu-gitu. Tiba-tiba Biasa gitu. Out of nowhere anjir. Iya. Nah, tapi itu kan mungkin ya, itu gue dulu umur 20-an tuh, 25, mungkin 20 sampai 28 lah gitu kan. Itu waktu gua seumur segitu, gua nongkrong beneran kayak begini nih. Iya kan? Kayak tadi. Nah, tapi kalau 20 sama 28 kan udah beda randolnya. Udah beda. Iya, jam 7 sampai jam 7 jam 10 basa-basi. 10 sampai jam 3 hunting cewek. Ya, kan enggak ngomongin politik. Iya, enggak ngomongin politik. Iya. Nyari dioyo ya. Iya, benar. Anjing nyari promo. Iya. Yang penting anting ceweknya nggak di aplikasi itu kan bang. Iya, enggak. Oke, silakan lanjut. Oke, nah ini ada stigma nih bang di Iya. masyarakat bahwa yang suka dengan konspirasi itu hanya orang-orang bodoh. Memang orang bodoh bro. Oke, tapi ini Enggak juga dong, brengsek. Ini Itu dari mana, Tah? Stigma. Heeh. Hanya orang-orang bodoh. Ayo orang bodoh. Nah menurut bang Oza gimana? Menurut gua enggak, justru kita mungkin orang-orang yang apa ya, mungkin bisa dibilang mungkin kalau dulu ya mungkin kita bukan bodoh, tapi memang ya kegiatan agak kurang juga sebenarnya sejujurnya kan, karena Pengangguran. Iya. Pengangguran, banyak waktu. Karena buat apa sebenarnya kita mendalami itu semua gitu kan? Gitu sih, bukan bodoh lah menurut gua. bodoh ya. Malah kalau bodoh lu nggak bisa telan itu semua kan, banyak informasi dan iya nggak salah itu tadi itu. Iya. Tapi emang stigmanya di masyarakat tuh gitu bang. Jadi Iya ya. mengatakan bahwa lah ngapain sih lu percaya konspirasi, goblok lu gitu. Kayak lu nggak ada kesibukan lain aja gitu. Iya. Sebenarnya emang itu hard to digest gitu bang. Iya. Banyak beberapa hal yang memang harus pakai analisa kayak gitu-gitu. Iya, Beberapa teori itu, dan yang kayaknya abang-abang Gojek gak bakal mikirin gitu. Abang-abang Gojek mungkin ya agak jarang. Iya. Karena mikirin urusan perut juga udah pusing ya. Iya. Tapi kan gini kan, kalau misalkan konteksnya percaya kan, misalnya kita ngebahas sesuatu bukan berarti kita percaya gitu. Percaya belum tentu memahami ya. Iya, Kalau memahami. paham dan kita belajar hal itu ya belum tentu kita percaya juga. Belum tentu. Dikaji lah. Dikaji. Iya, dikaji. Dan itu yang memang kita lakukan. Iya, seperti saat kita baca kitab suci agama kita kan kita juga mengkaji kan. Tapi kalau itu percaya dong, brengsek. Itu bukan konspirasi, tolong ya. Itu nyata tuh kalau itu tuh. Bedakan iya. Jangan. Anjing. Ya. Oke, menurut podcast kesel aja Bang Oza Rangkuti, cocok logi itu apa sih Bang? Cocok logi sebenarnya ya itu ya, kayak hal yang sebenarnya tuh kita paksain aja gitu bahwa itu terjadi gitu kan, yang gue kan sebenarnya kan yang paling sering gue mainin nih kalau di konten gue kan entah itu pakai plesetan atau itu pakai misalkan dualisme makna gitu kan. Sebenarnya itu kan ya rumus-rumus komedi yang udah ditemuin oleh senior gue sebelumnya. Tapi gue terapkan di segmen cocokologi gitu doang. Oh lu ada bang? Sebenarnya iya. Enggak, maksudnya segmennya overthinking namanya, tapi itu kan cenderung iya cocokologi, dan dengan kalau ya ini sebenarnya teknis ya, teori komedinya ya plesetan dan dualisme makna. Sebenarnya itu hal-hal yang Uus lakukan, yang Indra Frimawan lakukan sebenarnya itu. Tapi gue pasangnya di kayak hal yang serius banget gitu. Sebenarnya gitu. I see. Nah berarti lu bisa bilang bahwa investigasi yang dilakukan kepolisian itu bodoh bang? Nah kalau itu kan jauh ya. Kalau itu
mungkin bukan bodoh tapi videonya diedit soal gue tuh lebih lebih Yang video gue tahu. iya itu dia itu dia. Gila gitu ya. Di Los Santos kan. Di Los Santos ada namanya GTA kan editing gampang iya gitu. Polisi bintang 5 biasanya. Bintang 5. Bener-bener. Bintang Itu yang 5. iketnya pakai apa tali itu ya. Di Los Santos juga lagi-lagi di Los Santos juga. Pakai botis. Iya iya Iya, betul Los Santos. betul. Udah. Udah konspirasi lah. Konspirasi aja. Nah, terus teori konspirasi apa nih Bang yang paling sering lu denger dan teori apa yang menurut lu paling make sense dan bikin lu tertarik sama teori itu? Kan Nah. pasti kan lu udah pernah ngalamin fase-fase itu dong Banget pastinya. banget Apa, gua. Bang? Nah, lu ini satu aja atau lu mau beberapa yang Boleh beberapa. Boleh. Ini top 5 nih, ini top 5 konspirasi favorit gua nih. Yes. Peringkat 5 itu konspirasi WTC dulu. WTC. WTC dan sekitarnya ya dan Oke, segala 9/11. macam. 9/11 WTC ya kan. Jadi dulu kita tahu berita Gar, itu kan tiba-tiba seluruh dunia nayangin WTC ketabrak terus berapa tahun baru konspirasi tuh. Ini kayaknya sebenarnya editan orang Amerika juga. Sampai dulu ada teori tuh, ini juga sampai sekarang sebenarnya gak ada yang bisa buktiin bahwa Osama bin Laden itu nggak bener-bener ada gitu loh. Kayak Dia boneka. Fiktif. entah itu AI kan Karakter buatan. kan maksud gue gini, kita ngerti AI sekarang nih. Iya. FBI kan udah nggak tahu dari kapan, ya kan? Bener-bener. Nggak tahu dari kapan gitu. Nah, ada yang bilang sebenarnya Osama tuh nggak ada gitu. Terus ketika dia dibangun kejahatannya, terus ketika dia udah kalah tuh kayak power untuk Amerika gitu dulu konspirasinya. Jadi kayak lebih kepada dia hanya alat aja ya. Bang? Iya, karena waktu itu terlalu banyak video random yang dapat momen WTC ketabrak. Siapa sih yang videoin gedung random kayak lu nih lu nongkrong di Sudirman nih. Iya. Ih keren nih Menara BRI ya. Aku videoin lah ketabrak kan nggak mungkin. Dan videonya banyak. Videonya banyak. Ada yang dari bawah, ada yang dari gedung samping, dan ada yang pro shot bener-bener kayak liputan gitu kan. Oh, gue pernah nonton juga nih Bang, terkait WTC ini ya. Gue pernah nonton. Jadi memang apa namanya pendiri gedungnya lah, salah satu pemiliknya itu yang biasanya mereka tuh sering di gedung itu. Iya, iya. Hari itu tuh mereka semua nggak ada di gedung itu. Iya. Jadi kayak, iya. ya, secara kebetulan kalau dicocok login nyambung gitu. Berarti kan mereka tahu apa yang akan terjadi. Iya, benar. Memang Iya. ini gila sih menurut gue ya apa terkait WTC ini dan katanya juga udah pernah diramalkan di The Simpsons, iya. Benar. Anjing itu kartun gokil sih. Iya. Banyak banget ramalan-ramalan. Dan kayaknya dulu di Twitter apa di 9gag ada satu kayak dark jokes pendek tentang WTC ya. Iya. Jadi ada orang Arab ngomongnya jokesnya bukan gua ya. Iya. Yang ngomong bukan gua. Jadi jokesnya gini. Ada orang Arab ngomong gini. Ayah gua tuh beruntung gitu. Waktu WTC ketabrak harusnya hari itu dia ada di pesawat itu. Tapi hari itu dia libur sebagai pilot gitu. Jadi bukan gue yang jokes maksudnya kayak bukan gue yang ngomong saya maksudnya gue cuma baca ya gue cuma baca tuh bukan gue yang bilang gitu Terus apa lagi Bang? itu 9gag ya. ya itu 9gag 9gag. nah itu WTC tapi itu gue mungkin belum terlalu percaya lah. Nah ini keempat nih gue sebenarnya percaya nih bahwa ini sebenarnya klasik sih tapi kayak bahwa dulu tuh udah ada teknologi yang canggih sebelum Mas peradaban yang ini nih. Ancient civilization. Iya, karena kan yang paling kuat tuh gambar-gambar di apa? Mesir. Di Mesir ya kan. Karena terlalu sama, ada yang bentuknya kayak mobil apa gitu-gitu kan. Lo tau gak Bang? Jadi ada salah satu hieroglif yang menggambarkan kayak kan gambarnya kayak orang gitu kan. Iya. Terus di situ tuh dia kayak megang bohlam. Megang bohlam gambarnya, iya. Kayak gitu. Nah, itu tuh kalau dirunutin lagi Mesir juga dikatakan katanya dulu tuh kayak semacam power plant. Mesirnya sendiri. Piramidanya. Piramidnya adalah power plant, oh ya. Iya power plant. Jadi dia itu pembangkit tenaga listrik gitu Bang katanya. Piramid ini kan. Karena memang pernah ada yang meneliti pas di dalam kan di dalam itu kayak model gorong-gorong gitu kan, koridor gitu. Jadi ada satu sampel yang dibawa ke lab juga diteliti juga sama Tesla kalau lo tahu. Oh ya. Diteliti sama Tesla, ternyata ditemukan di situ ada semacam bahan kimia elektron Bang. Di situ nah, itu kan aneh tuh. Aneh, Ya kan anjing. itu aneh tuh. Aneh banget gak sih? Itu aneh. Iya dan itu kita udah pernah bahas gitu. Iya, dan ramalannya tuh nggak hanya di gambarnya tapi juga di itu kan makam Firaun ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu juga kayak sebagai kode untuk kita orang zaman sekarang gitu. Berarti kayak dulu yang jahat Firaun gitu, sekarang yang jahat Virgoon gitu. Itu kayak maksud gue itu kayak nggak bukan kebetulan gitu. Iya. Itu
cocok. Kayak maksudnya juga ya. piramid bentuk segitiga, Virgon cinta segitiga. Nah kan Iya juga ya. itu kan nggak mungkin terlalu aneh kalau itu kebetulan menurut gua gitu. Bener, iya ya. Ada something tuh di Ada situ. something, Iya apa sama-sama. jangan Virgo untuk Firaun. Iya, nggak Virgon Bisa. nggak sejati tuh Virgon nggak sejati tuh. Iya. Masih banyak yang suka dia. Iya 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 Masih banyak gitu. yang percaya lagu-lagu cintanya lah ya. Nah, tapi kalau gua mau percaya juga, gua kayak yang ngeganjel kenapa Mesir dan kenapa piramid gitu kan? Kan justru aneh kalau ancient civilization tuh hanya di Piramid. Mesir doang tuh aneh Iya, tuh. di piramid. Kalau mau sebumi tuh oke gitu kan. Tapi kalau sebumi kenapa cuma Mesir yang kayak masih ada gambarnya? Di Tembok Cina kok nggak ada, di mana kok nggak ada, ibaratnya gitu. Iya. Iya kan? Tapi di Indo ada bang, Di Indo deh, Gunung Padang. Gunung Padang. Gunung Padang. Ah. Jadi di Cianjur ya, Bre, kalau nggak Iya. salah ya. Di Cianjur. Jadi ada salah satu dia dosen, dia ngajar di UI itu Profesor Dr. Nata Wijaya. Oke. Itu zaman SBY itu pernah datang ke sono ngelakuin penelitian gitu kan. Terus di drill tuh bang. Jadi ada layer di dalam layer Gunung Padang itu di drill. Gunungnya di drill nih, gunungnya. Jadi dikatakan kan katanya itu kayak gunung alami kan. Iya, Padahal iya. sebenarnya itu kalau lu lihat kayak ada batu-batu bentukan tangan sebenarnya. Oh. Batu-batu kotak-kotak gitu. Nah, pas di drill, diambil sampel untuk diteliti berapa lama umurnya, itu 9.000 tahun. Tuh ya kan, kok ada di situ kan? Aneh. Dan tiba-tiba, nih sorry ya maksudnya berganti pemerintahan dari SBY ke Jokowi. Nah, pas Jokowi naik, penelitian di stop. Waduh, Kok gue merinding ya ngomong itu ya? Iya, kok kenapa di stop tuh masalahnya Nggak kan? tahu. Ada apa dengan batu-batu itu? Mungkin lu merinding karena belum makan, karena lapar. belum makan. Nggak lapar nggak merinding dong. Iya, jadi emang Iya, di iya, penelitian iya, itu iya. ternyata di Gunung Padang itu ada layernya lah. Iya. Dan per layer itu tuh tahunnya beda. Tahunnya beda-beda. Gitu. Tahunnya beda-beda. Dan memang kalau Bang Oza ngomongin terkait ancient civilization, kita juga pernah ngebahas di podcast kita, Bang. Iya. Kita pernah ngebahas itu bahwa ternyata bangunan yang berbentuk serupa dengan piramid itu ada banyak tersebar di Oh seluruh dunia, gitu, Bang. yang segitiga gitu ada banyak. Ada banyak. Oh ada banyak gitu. Ada banyak, tapi memang the famous one Piramid. di piramid di Mesir gitu kan, piramid di Gaza kan yang paling terkenal. Berarti power plant lain gitu, maksudnya ibaratnya gitu ya, itu power Iya. plant semua yang segitiga Terus gitu juga ya. ada dibilang katanya teorinya itu semacam kayak receiver bang. Jadi Oh. misalnya contoh ya, misalnya dari Mesir itu dia menembakkan suatu beam atau laser atau semacam Energi lah. Sinyal atau energi, ya, gitu, ya. yang ditangkap di piramid lain. Oh, Jadi kayak gitu saling- connect They're gitu all ya. connected. Integrated. Ya, ya Ah. integrated. Seperti Iya, iya. Telkom. Yes. Wah. kurang lebih kayak waduh. kenapa Iya, jadi iya, Telkom, iya, anjing? iya. Ini kayak ada built-in apa gimana sih? Betul lo bahas Enggak. produk kok nggak ada ya? Masuk. Iya, iya. Gitu, kayak gitu sih bang. Ah. Dan banyak lah kita bahas-bahas yang kayak gitu ya Iya. di Ancient Civilization dan emang kita lagi fokus juga di season 8 bang. Kayak gitu. Hmm. Salah satunya Atlantis, percaya nggak lo? Itu percaya nggak ya? Atlantis Ancol, percaya kan lu? Apa? Itu bukan konspirasi Itu itu. Iya, emang ada ya? Emang ada. Ada. Atlantis kota yang tenggelam kan? Iya. Nah masalahnya kita juga dengar kayak Jakarta akan tenggelam, New York akan tenggelam katanya gitu kan. Jadi sebenarnya make sense kalau kenapa kalau dulu ada kota yang tenggelam juga sebenarnya make sense. Kayaknya make sense aja. Make Kota sense. tenggelam ya kan? Kota tenggelam gitu. Cuman kenapa Atlantis yang tenggelam itu doang paling yang kita Iya. masih harus Apakah cari karena tuh. memang dibuatnya di Ancol ya kan? Iya, makanya banyak air lain jadi tenggelam Iya, gitu iya. kan. Ya, Dan betul. itu seru banget sih kita bahas Atlantis kemarin tuh di episode yang pertama tuh yang part 1 kita kan bahas tuh banyak yang klaim bang jadi bilang ada di Sumeria, di Mesopotamia, terus juga bilang ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Antartika, si Atlantis itu Iya, iya. kota yang peradaban maju yang super canggih itu tenggelam dan musnah gitu sama banjir bandang. Tapi paling tidak itu mengkonfirmasi ini bang, mengkonfirmasi suatu kepercayaan yang kita percayai di agama Samawi bahwa mengatakan ada suatu banjir bandang yang terjadi Iya, di masa lalu. Benar nggak sih? iya. Connect nggak sih? Connect itu Tapi percaya, Bang. cocok apa? Terkait Ya, banjir pasti. bandang itu. Pasti Banjir bandang ya percaya percaya, itu kan percaya. itu udah banyak Di sumber dalam yang agama kan memang ada, kepercayaan, iya, gitu loh. percaya banjir bandang Atlantisnya yang kita belum tahu Iya, kan. Atlantisnya kita yang belum Banjir tahu. bandangnya udah Tapi kan pasti. sesimpel sebenarnya kota yang tenggelam banjir kan, ya make sense aja. Iya, sebenarnya normal aja. Normal aja, kenapa Sebenarnya. jadi heboh ya? Iya, Iya, mungkin iya, karena iya. ada banyak versi katanya ada di Pantai Selatan. Ada gitu-gitunya. Iya. Karena kalau lu cuma bahas kota
ibaratnya kayak kerendam air gitu ya, nggak usah Atlantis, Kemang setiap hujan juga maksudnya itu agak Atlantis loh, Atlantis mini itu, Atlantis mini gitu, kayak begitu. Ya Kalau kan? Depok aman, Depok aman, tapi itu justru harusnya tenggelam. Enggak bercanda. Warga Depok bercanda, warga Depok. Enggak ada, jangan. Tapi Iya. kalau yang tadi kita sambungin ya dari katanya Randy tadi dibilang Atlantis itu di pantai selatan. Percaya nggak lu bang? Gua kalau geografis Nyi Roro Kidul itu kan dikatakan kerajaan bawah laut. Gitu. masalahnya nggak ada ininya mana, maksudnya cocokologinya mana nih? Katanya mana? Iya, kalau tadi lu kan pakai banjir bandang, pakai apa? Kan valid. Tadi Yes. si Osama ada apa video, ada bukti kalau Yes. lu kayak itu di pantai selatan kayaknya kok kayak asal ngomong takutnya malah. Anomali itu bisa tuh. Trianomali. Apa kita panggil trianomali kita kolik? Jangan. Walker di bawah. Wah, lu bahaya. Ntar langsung ada korban Atlantis dipanggil sama dia waktu Trianomali ya. Tapi menarik bang, lu kalau ngomongin Trianomali nih jadinya nih, lu suka horor nggak sih bang? Suka gua film horor, cerita cerpen horor juga suka loh. Oh iya? Iya, menurut gua gila itu lu bisa bikin gua takut modal kata-kata doang gitu. Iya. Tapi paling enggak lu berarti percaya sama hal-hal spiritual, horor atau hal-hal yang berbau mistis gitu? Seberapa percayanya sih? Gua sama sebenarnya hal seperti itu. Gua nggak, maksudnya gua untungnya belum pernah mengalami dan semoga nggak ada pengalaman begitu. Gua juga males. Tapi gua percaya karena pasti ada something more dibandingin hanya kita di sini dan terkadang ada hal yang memang entah konspirasi apa bukan, tapi kok kayaknya sains gak bisa menjawab gitu. Kadang ada hal-hal kayak begitu kan. Itu yang itu. Tunggu. Kodam gua manggil kodam. Ya. Biasanya gini kayak, tapi lu tuh ada yang jagain tau. Ya. Langsung tiba-tiba out of nowhere. Iya, out of nowhere. Anjing. Gitu Kenapa tuh. sih ini orang kan kayak gitu anjing? Itu indigo exposure SMA biasanya tuh kayak lu gak dapat karakter lain pura-pura bisa ngelihat lagi lu. Oke bang, tadi nomor 4 Nomor 4. Nomor 3-nya apa bang? Nah, nomor 3. Nah, ini sebenarnya gue tadi ada yang lupa nih. 6 lah ya. Tadi gue lupa 1. Nah, ini 4 nih gue lupa ya. Gue baca di mana ya. Tapi itu konspirasi bahwa bulan itu kita yang bikin, manusia yang bikin bulan. Wah, jadi bahan juga nih. Gitu. Karena gini, pertama katanya kalau kita berdiri di bumi ya, ini gue nggak tahu ya apakah global warming ngaruh apa gue nggak tahu. Tapi katanya kalau kita berdiri di bumi, matahari sama bulan tuh size-nya sama. Kalau kita berdiri di bumi. Nih kita ngeliat matahari nih, misalnya segede koin gopean. Iya. Nah bulan tuh persis skalanya. Besarnya segitu ya. Persis, dan itu ada hitungan kayak 1 banding bla 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 gitu, ada tuh dulu gue baca tuh. Bentuknya kok bisa persis sama. Dan rotasi bulan itu kan dia bukan rotasi, revolusi bulan dan rotasi bulan kan dia muter ngelilingin bumi nih. Yes. Nah itu seperfect itu sampai kita nggak pernah ngelihat sisi belakangnya kan, dark side of the moon kan. Dark side of the moon. Kita nggak tahu itu apa sampai sekarang, manusia nggak tahu itu apa gitu kan. Jadi revolusi itu terlalu persis dengan rotasi terlalu rapi itu. Dan ada yang bilang pasir-pasir di bulan itu katanya bukan pasir yang bisa tercipta dari organisme luar angkasa doang. Seakan-akan ada yang naruh di situ gitu. Jadi pasir-pasir yang ada di bulan tuh ya exact the same lah. Iya, dan dengan yang ada di bumi nih. enggak, bukan samanya, tapi itu bukan pasir yang tercipta dari Luar angkasa. meteor tabrak-tabrakan terus jadi pasir itu gitu. Katanya itu kayak seakan-akan kayak ditaruh di situ gitu. Kayak buatan aja. Kayak buatan aja. Buatan manusia kah atau siapa? Iya gitu teorinya. Iya, maksudnya gunanya apa sih? Maksudnya Bulan. asteroid itu kan gunanya apa juga? Iya, Sebenarnya kalau dipikir secara cocok logi ya. Iya, ada yang bilang kayak, maksudnya ada yang teori kayak dulu malam terlalu gelap, jadi ada yang bikin bulan biar ada pantulan cahaya bla bla gitu. Atau mungkin juga kayak dulu perempuan terlalu berkuasa, harus kita bikin mens juga. Kita nggak tahu kan. Bisa. Dulu belum ada feminisme, belum Bisa. Women's March kan nggak ada dulu. Nah, jadi kan masih bisa ada gitu-gitu tuh. Belum ada SJW juga tuh. Belum ada SJW, bisa. Akhirnya baru terbangkit lah ya feminis itu ya. Iya, dari itu ceritanya bulan. Itu cikal bakalnya. Dari konspirasi bulan nyambung ke feminisme ya gitu kan. Itu tuh. Nomor 3 bang. Nomor 3. Nah, gue ini yang nomor 3 itu nih mungkin agak standar tapi flat earth lah, gue harus kasih respect lah untuk flat earth. Itu salah satu. Untuk kaum bumi datar ya. Kalaupun itu salah ya, itu cocokologi terbaik seumur hidup gue yang pernah gue lihat ya. Karena lu mengakui itu. gue sempat ada sebulan 2 bulan percaya flat earth, tapi abis itu gue dapat kerjaan office life kan, jadi kayak ternyata kalau lu nganggur emang lebih gampang tuh untuk bener. untuk doktrin masuk. Bener. Sumpah. Gue juga dulu sama teman-teman gue di Ketawa ya, jujur nih gue nggak tahu nih, mungkin gue comel sebenarnya. Kayak teman-teman gue gitu kayak Rais lah gue sebut nama deh.
ya, Rais Marasa Besi tau kan? Iya. Dulu tuh kita kayak ngobrol percaya flat earth gitu. Terus udah dia masuk suci segala macam, dia kerja sama Bang Radit. Masih percaya bulat kayaknya saya gitu. Emang kita harus kerja dulu baru kita. Semenjak sibuk ya. Semenjak sibuk. Tapi cocokologinya terlalu banyak untuk itu. Apa yang membuat lo Nih, gue satu gue ini ya kayak di Kutub Selatan tuh katanya dulu orang nggak boleh lewat gitu-gitu, kita bikin kayak Oh iya bener. kok gini, emang ada apa di sananya gitu Di kan. Antartika nggak boleh ada pesawat-pesawat lewat. Iya, terus banyak video-video astronot yang ke leak kalau itu bohongan. Iya. Tapi sebenarnya gue bukan konsep flat earth, tetapi si akun Flat Earth Society Indonesia itu tuh si Bos Darling namanya, Bos Darling. Itu menurut gue salah satu mungkin karya monolog terbaik yang kita punya sepanjang masa gitu. Mungkin dia tapi mungkin dia karya monolog terbaik nomor 2 lah ya. Nomor 1 Bung Tomo, dia monolog gitu. Itu podcaster sebenarnya, podcaster loh. Dia audio gitu ya kan. Bapak podcaster Indonesia. Bung Tomo bukan Bang Adri sebenarnya, Bung Tomo. Karena lu bikin orang kok kayak tadi nih, gue oke lah, gue modal tadi 30 detik mendoktrin lu flat earth barusan. Yes. Nah, Bos Darling tuh punya puluhan episode, satu episode tuh bisa 40 menit, 60 menit. Kok lu nggak bisa habis bahan lu gitu. Dan yang bikin kita makin kayak mau nggak mau percaya itu kayak dia sering kena take down gitu kan, kita ngerasa kayak anjing nih, iya tahu. Dan dia nggak pernah, dia nggak nyalain AdSense, dia nggak munculin muka, dia nggak mau terima undangan apapun, seakan-akan kayak gue gak nyari duit, gue pengen lu sadar bahwa emang kita ini datar gitu. Dan kenapa di take down ya? Aneh gak? Coba misalkan lu bikin konspirasi ngasal ya, lu gak akan di take down gitu ya gak sih? Itu mirip kayak kasusnya ini waktu Jerings lagi live, dia ngomong WHO, tiba-tiba sinyalnya jelek. Ya, Nah, itu kan. kalau itu yang salah kalau nggak Bill Gates, kalau nggak emang WiFi jaring sebenarnya. Kan kita nggak tahu provider jaring siapa. Kalau kita kan anak pang mikirin koneksi nggak itu dulu kita ini. Itu Anak dia. pang zaman sekarang apa bang? Anak apa tuh, yang mana tuh? Anak pang zaman sekarang tuh nggak percaya sama COVID kata lo. Iya benar, nggak percaya sama COVID. Nggak percaya COVID jaring gitu. Itu ya kejadiannya mirip-mirip lah, itu menggemparkan juga tuh bang. Mengebarkan juga itu Menggemparkan flat juga. earth sih, gue sih flat earth sih. Ya. Nomor 2-nya bang. Nah nomor 2 ini, ini gue nggak tahu ini apa konspirasi atau ini udah di confirm, itu adalah, lo tau nggak ending Doraemon yang sebenarnya? Stand By Me. Bukan, Stand By Me itu setelah udah settle, abis itu dibikinlah Stand By Me movie. Itu terpisah, Nah ya? jadi sebenarnya kalau cari ending official Doraemon yang muncul itu tuh ada, jadi kayak nih spoiler alert, sebenarnya sih nggak spoiler Doraemon gitu. Iya. Katanya suatu hari, ini tapi ini belum konspirasinya ya. Iya, Gue mau ngasih tau lo dulu nih ending yang orang Jepang aminin gitu. Katanya suatu hari Doraemon tuh nggak berfungsi aja di kamar Nobita, dia diem aja, dia nggak tidur, dia nggak ngapa-ngapain, dia berdiri aja. Nah Nobita nangis, panik tuh, nilainya turun, terus kayak semuanya jadi jelek lah hidupnya dia. Akhirnya Nobita mau nggak mau belajar kan, baru nilainya naik segala macem. Dia kerja di kantor, terus Shizuka jadi suka sama dia, terus baru dia bikin perusahaan high tech, dia bikin Doraemon, dan Doraemon tuh ada baterai di kupingnya. Oke. Nah baru Doraemon mau dikirim sama Nobita ke masa lalu, tapi baterai dicopot dulu supaya Nobita masa lalu itu bisa nikmatin Doraemon. Tapi suatu hari emang dia harus lowbat gitu, supaya Nobita masa lalu akan belajar lagi seperti belajar Nobita lagi. masa depan. I see. Nah tapi itu fanmade. Itu fanmade, fanmade? tapi di approve oleh pihak Doraemonnya. Karena yang terjadi adalah gini, Fujiko Fujio. Nih gue belum tentu 100% tepat ya buat yang dengerin ya. Benar. Tapi lu bisa cek sendiri. Oke. Fujiko Fujio itu dia waktu itu udah tua banget, dia udah sakit-sakitan dan dia belum bikin ending Doraemon. Endingnya. Nah dia titip pesan ke kayak orang kepercayaan dia bilang gini, gue udah nggak bisa nulis, gue udah nggak bisa mikir, gue titip sama lu ending Doraemon. Apapun endingnya terserah lu, tapi gue titip Doraemon itu nggak boleh real, pokoknya nggak boleh believable, karena dia nggak mau anak-anak di Jepang itu manja dan kayak mengharapkan keajaiban. Oke. Pokoknya titipan dia cuma satu, kayak oke ya, titipan gue cuma satu, Doraemon nggak boleh real, meninggal dia. Nah lu mau bikin apa coba? Jadi orang percaya, lu bingung dong kayak Bingung lah. anjing apa nih? Akhirnya dibikin lah pertama, Nobita tuh mimpi selama ini. Doraemon tuh gak nyata, itu dirilis. Itu yang officialnya. Itu sempat dirilis katanya. Oh gitu. Tahu hasil apa? Angka bunuh diri meningkat pak di Jepang. Anjing. Ya lu gimana gak stres men, Doraemon nih. Iya, Lu bahasnya dari kecil, pas lu kuliah kayak mimpi. Lompat dari gedung gitu-gitu katanya. wow. Akhirnya tuh direvisi, di take down, dibikin lagi, kayak 2 kali percobaan. Akhirnya fanmade itu muncul, barulah pihak tadi orang kepercayaan kayak ini ending Doraemon gitu. Oke. Tapi emang seringkali fanmade tuh lebih baik ya dibanding official. Itu dia, benar. Kenapa gitu? Kadang fanmade lebih mengerti. Iya ya.
Karena si orang kepercayaan tadi kita nggak tahu dia sedalam apa nih sama Doraemon, apa dia mendalami karakter itu. apa dia emang bisnisnya aja gitu ya kan. Udah dia baru kerja 3 tahun kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu kayak begitu. Tapi gue beneran baru denger sih nih, dan Iya. menarik sih menurut gue ya. Coba ntar cek ya, gue juga jadi takut salah nih. Tapi coba. Nggak apa-apa. Ya, coba ntar cek itu ending Doraemon seperti apa gitu. Bisa jadi bahan episode juga itu. Bisa. Iya, gitu. Terus lanjut Bang. Nah, peringkat satu nih yang paling gue, Peringkat satu. aduh ini gue favorit banget nih, keren banget. Ini sebenarnya nggak mungkin nyata ya, tapi gue tuh paling suka tuh konspirasi Ahmad Dhani sebenarnya hilang di Australia. Wow. Dan setelah itu, lo tau gak itu? Gue taunya sama Dan Yahudi. Nah, kalau itu Kenapa fakta. gitu tuh? Enggak. Enggak di Islam. Nih, Ahmad Dhani Yahudi dulu Udah katanya klarifikasi Bang. udah pakai peci mulu sekarang kan. Ya, itu hanya video klip Cinta Adalah Misteri emang Tobi Yahudi, tapi itu kan yang gua nggak ngerti itu kenapa harus diklarifikasi hal itu. Iya. Nama gue udah Muhammad Dhani brengsek. Ada nama Rasul nih. Video official loh Bang, dia bikin saya bukan Yahudi gitu. Nah, Gila. ngapain lu klarifikasi anjing? Karena video YouTube. Gila ya. Gila sih ini. Nah, jadi tapi ini bentuknya cuma tweet Twitter dan gue ubek-ubek tuh kan. Gue juga nggak apa ya konspirasi, gue nyari udah nggak ada tweetnya. Tapi dulu itu ada opini. Jadi Dewa tuh pernah tur lama ke Australia atau recording lama nih. Nah, dan di YouTube itu beneran ada loh. Dewa di Australia, ada Ahmad Dhani lagi latihan piano gitu, dan ini Ahmad Dhaninya, coba lu bayangin Ahmad Dhani 90 sih gondrong Iya. dan kaos gombrong segala macam. Nah, Ahmad Dhani yang di situ, nah ini cocokologi pertama nih, tapi ini sebenarnya anjing sih dia kan gondrong dan dulu kan dia kayak Risalah Hati, Pupus, liriknya tuh yang inferior. Nah dia setelah dari Australia pulang ke Jakarta, langsung single pertama Sedang Ingin Bercinta, rambut mohawk. Nah itu Perubahannya ya. itu Berbanding terbalik ya. itu cocokologi pertama tuh. Oke. Terus lama-lama dia mulai bikin kayak Triat, Dewi gitu. Itu katanya itu bukan Ahmad Dhani gitu. Bukan Ahmad Dhani. Itu bukannya pernah terjadi di Firza juga Bang? Nah, Firza baru-baru ini. kalau Firza iya baru-baru ini. Ya, tapi siapa Firza, bro? Iya, kalau Firza mau nyata mau enggak sih gue Iya. jujur nggak peduli gue. Terjadi dulu di Paul McCartney juga ada. Oh iya. Paul McCartney ada. Tapi Yang katanya udah meninggal. Iya, tapi gue ikutin dua-duanya. Emang cocokologinya McCartney nggak separah si Dhani ini nih. Gue lupa apa lagi. Dan ada Anjing ya? itu gila. Kacau. Itu gila men. Lu nggak ngasih gua waktu buat ketawa dulu ya? Ahmad Dhani gitu ya kan. Wow. Dan sampai yang jauh banget tuh kayak testimoni orang kayak jadi kan dulu ada kayak testimoni yang bias-bias kayak Andra bilang dia sering telat bla bla bla, itu nggak ada yang bisa buktiin. Tapi ada satu yang ngomong gini kayak Dhani itu emang sombong gitu, dan dia juga orang yang congkak bla bla bla, tapi dia tuh baik aslinya dan dia setia dan dia tuh baik banget kalau sama perempuan. Gak mungkin dan yang asli bisa mengkhianati Maya sampai ke situ-situ. Sampai ke situ cocokologinya. Sampai ke situ gitu. Heeh. Siapa tahu kalau ternyata Ahmad Dhani yang asli masih ada dan dia muncul ke media, siapa tahu hal pertama yang dia akan ngomong, nggak apa-apa kok Once nyanyi lagu gua, siapa tahu kan kita. Siapa tahu ya. Masalah kan ya. Kita nggak tahu loh. Iya, belum tentu dia ngurusin Wami gitu-gitu. Karena kan ini nggak terlalu deket sama Once nih. Iya nggak terlalu peduli sama Once. Bener. Wah, lu bikin gua bikin jadi nggak bisa tidur ntar malam. Apa kita mikirin telepon sama itu. Dhani? Siapa yang kenal Sama lu? Doni. Siapa anjing? Gitu ntar gituin lu. Itu tuh. Waduh. Heeh. Wah, tapi itu luar biasa Kayak banget. gitu. biasa. Karena dulu dia tuh Menarik. gondrong mulu dan setelah pulang mungkin nggak hanya mohawknya, tapi katanya dia menjadi orang yang impulsif, mohawk terus botak terus yang rambut batik segala macem. Ya, impulsif, Gitu-gitu, bener. liriknya juga berubah Secara gitu-gitu. karakter Sedang benar-benar ingin berubah banget. bercinta. Sedang Ingin Bercinta kan sangat bertolak belakang sama dulu tuh kayak Pupus, ya. iya, satu tuh tentang Tuhan gitu kan. Oh, Tuh iya, kayak, satu. hadapi dengan senyuman, tiba-tiba kayak setiap ada kamu atau aku berpikir kan kayaknya agak-agak apa ya? Agak-agak Iya. Cocok logi banget Terus sih. dia, Iya. terus dia nge-coverin lagu Malaysia juga tuh. Nah, Kenapa iya. Ahmad Dhani suka Malaysia, bro? Nah itu kan belum tentu. Bener. Setahu gue lu suka Queen gitu. Setahu gue lu suka Iya. Queen. Sejak kapan nih jadi ingin kepada istri tua Gitu. ya kan? Nah dan itu bentuknya bukan kayak tadi ya. Maksudnya si Flat Earth dia bikin channel gede gitu. Terus tadi misalnya kayak WTC tuh emang media-media. Nah ini tuh satu tweet Twitter seinget gue. Suatu di Twitter. Oh, Twitter. Ada orang iseng bikin Twitter, tapi kita baca dari awal tuh ketawa apa-apa kayak
anjing kok ini lama-lama masuk akal sih brengsek gitu. Belum masuk akal. Iya. Jangan-jangan tuh yang bikin threadnya founder Lambe Tura tuh. Iya anjir. Jangan tuh. Founder Lambe Tura pokoknya skill cuma copy pasta headline. Iya. Bangsat. Iya. Nah, itu kan yang tadi berarti itu paling menarik, Bang. Menurut gua Ahmad Dhani imitator tuh udah gila banget levelnya menurut gua itu. Itu versi Bang Ozda tuh. Gue juga tertarik sih karena hal itu ya. Gitu. Nah, terus gini Bang, lu juga kayaknya gue pernah denger lo deh ngebahas tentang musisi meninggal umur 27. Iya, Club 27. Club 27. Nah, menurut lu gimana tuh Bang? Nah, menurut gua gua nggak tahu ya. Dulu itu gua ngerasa kayak ini kayaknya ada entah konspirasi atau emang cocokologi yang luar biasa atau apa ya. Maksudnya kan lu juga anak band nih ya? Iya. Juga di Piston gitu kan? Nah, memang gua ya tapi itu dulu ya sebelum gua dikeluarkan. Tapi Udah enggak Bang? udah nggak bergabung. Gak apa-apa Bang, yang penting jadi lebih tenar. Iya, tapi kan Ke titik nol dulu. iya. Titik nol dulu. Luka-luka lama tuh di. Kayak yang penting masih berhubungan baik aja sama band. Iya. Nah, tapi ini gua awalnya mikir itu kalau nggak cocokologi, kalau nggak emang ada sesuatu. Tapi setelah gua alamin, emang kita harus akuin kayak di umur 27 tuh emang ada something sih yang Something. aneh ya. Maksud gue tuh kalau umur ya, gue tuh yang gue markingin 16, 19, 22, 27 itu tuh yang so far gue ngerasa gue juga gak bisa jelasin. Lu belum pada 27 belum sih? Udah. Ya, Udah kan? Udah. Gue waktu itu gue ngerasa kayak Be ada, aja sih Bang. Apa? Gue be aja sih. gue ngerasa ada something ya. Serius? Kayak apa impian-impian yang belum tercapai dan kayak ngerasa kayak kurang fulfill bla bla bla. Kayak- quarter life crisis. Mungkin sebenarnya. Kayak ada stepstone di situ ya, kayak Iya. something gitu ya. Dan itu nggak ada di kayak 28 atau 22. Nah, maksud gue gini kayak gue aja nih orang biasa gitu. Gue ngeband dulu Piston ya udah, gue stand up belum gitu. Gue aja masih bisa kena, apalagi di bangkunya Kurt Cobain. iya, bener. Lu bayangin jadi Kurt Cobain jadi misalkan di Amy Winehouse gitu kan pasti kayak Jimi Hendrix gitu kan. Iya. Berat juga gitu. Bener. Yang which is sebenarnya dulu awal-awalnya Robert Johnson ya, Bre. Robert Johnson tuh ini ya apa blues ya. Blues. Abis itu sih ini juga kan Brian Jones yang Rolling Stones tuh Yes. juga kan ya. Terus The Doors. The Doors, Jim Morrison, terus muncul lagi konspirasi katanya Rolling Stones itu jual jiwa Brian Jones ke setan makanya mereka Iya. masih sukses dan masih bugar sampai sekarang kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya sih yang ngebuat gue percaya ini, gue tuh biasa ya, maksudnya gue pribadi termasuk salah satu yang percaya lah Bang. Iya. Termasuk salah satu yang percaya adalah karena si Robert Johnson ini memang pernah cerita gitu kan. Jadi kan ceritanya Robert Johnson, correct me if I wrong gitu ya. Jadi dia ceritanya adalah dia seorang musisi yang memang nggak berbakat, Iya, iya. nggak bertalenta, sampai dia tiba-tiba ngilang, balik lagi tuh kalau nggak salah dalam waktu dalam waktu 1 bulan, Sebulan gitu ya, doang. sebulanan, tiba-tiba dia jadi berbakat. Jadi jago. Iya. Jago dan Sampah banget tadi iya, nih. Tadi sampah banget. sampah banget ketika Dan, ditanya dia bilang I sold my soul to the devil, dia bilang. Iya, Di itu persimpangan jalan, makanya iya. dia nulis lagu Crossroad tuh. Iya, Crossroad. Tapi emang stereotipnya Crossroad Blues itu kan kayak lu tuh bener. bikin di persimpangan itu. Yes. Kayak begitu dan sebulan doang dia ngilang kan. Iya. Sebulan Setahu gue doang. sebulan sih kalau Purwacaraka belum jauh ya, masih baru sampai D minor kayaknya tuh kalau Purwacaraka kan. Kok dia bisa. Nah, yang kedua yang gue ini adalah kayak tentang idealisme gitu kan. Kadang gue aja dulu atau mungkin ya lu pernah ngeband juga kan. Kita tuh punya kayak gue nggak mau main ini, gue nggak mau bla 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 bla. Kita punya idealisme Iya, itu, benar. yang sebenarnya entah baik apa buruk, tapi kita di level segitu kita udah punya. Nah lagi-lagi apalagi Kurt Cobain apalagi Jimmy, kita kan nggak tahu isi pikiran Cobain kan juga rada-rada geser kan. Bisa, gue nggak kaget kok misalkan dia ngomong kayak gue nggak mau ada orang lihat gue sebagai kayak kakek gitu. Kok kita dengar aneh nih, Iya. tapi kalau dari dia kayaknya masih Iya. Make sense normal. aja, iya. Karena kan bercandaan-bercandaan ya, Ya, absurd banget, Bang. absurd. Absurd orangnya. Sekarang aja kayak beberapa kaum suicidal di TikTok ya para Gen Z yang sebenarnya nggak punya masalah hidup loh, tapi kayak banyak yang kayak die young and leave a beauty corpse katanya gitu. Mati muda dan tinggalkan mayat yang indah. Indah. Ya, tolol sebenarnya ya. Tapi Tolong sih kenapa jadi kultur kayak Mun kan nggak akan naksir sama lo juga gitu, ngapain gitu. Tapi kan kita nggak tahu, atau mungkin kayak gini, mungkin dia juga ngelihat senior, mungkin dia ngelihat Beatles nih, Iya. misalkan Cobain nih nggak Beatles, Iya. mungkin nggak dia mikir kayak anjing Lennon nih makin tua nih makin gak jelas nih. Benar. Kayaknya gue ada potensi ke sana deh. Apa gue ini aja? Siapa tahu kan? Iya. Kita nggak tahu gitu. Barangkali nanti dia bisa bikin lagu kayak Revolution 9 gitu. Iya gitu. Naik. Kayak gitu. Tapi maksudnya banyak yang bilang ketika di 27 itu mereka tuh kayak lagi di early peak dan
lu diputus aja gitu. Karena di situ dia melakukan dulunya sebelum dia tenar tuh dia menukar jiwanya kepada sosok lah. Iya, Bisa iya. bilang iblis katanya. Tadi dia jual jiwa dia kepada iblis. Dan kalau misalnya mau ditarik ke sekarang itu dia kayak masuk ke dalam sebuah perkumpulan Illuminati. Iya. Gitu. Nah, lu tuh cuman lu gua kasih waktu sampai umur 27 ya, kayak gitu. Iya sih, betul Kayak juga gitu. ya. Dan lu ya udah tanggal umur 27 udahan lu gitu. Itu kayak deadline lu, tapi lu dari sekarang sampai 27 lu akan merasakan kesuksesan yang luar biasa. Apakah itu sekarang yang terjadi kepada Bang Oza? Jangan dong brengsek. Iya. Tapi kalau kayak gitu menurut gue mungkin ya ini sorry untuk penggemar, tapi itu agak kurang fair untuk Amy Winehouse mungkin menurut gue ya. Oh iya. Karena kayak gini kayak Drugs kan? enggak, dan dia alkohol. Tapi dia bisa bilang gini kan kayak goyang jual jiwa kok yang stadion Taylor Swift gitu maksudnya. Iya. Sorry ya, tapi kalau mau dibandingin sama Taylor Swift, D aja sih, sorry ya. sorry ada. D aja. Maksudnya gue cuma tahu Rehab sama You Know I'm No Good, sorry banget nih, gue cuma gitu doang gitu kan. Iya. Sedangkan Kurt Cobain memang pada waktu itu ranking 1 bisa dibilang. Kalau itu gue maklum lah. Iya, gitu. Jimi Hendrix juga nemuin distorsi dia kan. Benar. Iya, nah Amy Winehouse itu kayak mungkin agak-agak gue sih akan protes kalau gue jadi dia gitu ya. Kenapa jadi gue anjing? Iya, kenapa jadi gue? Iya. Gitu kalau Club 27 ya. Iya, oke. Nah, terus sama ini Bre, kita ceritain Bre ke Bang Oza. Jadi lu percaya nggak sih Bang, waktu itu ada suatu project yang dilakukan sama pemerintah US. Iya. Ketika itu namanya MK Ultra. Lu pernah denger? Gak pernah denger gue ini nanya apa nih? MK Ultra. MK Ultra. Iya. Nah, jadi itu biasanya terjadi di artis-artis gede yang jadi gini Bang, kadang-kadang ada di potongan-potongan di YouTube yang memperlihatkan itu artis tiba-tiba ngeblank. Jadi misalnya nih lagi di interview contoh Eminem, melongo aja dia. Terus tiba-tiba balik lagi ke state dia yang normal gitu. Oh iya. Nah, itu sering banget terjadi. Dan ada juga artis yang dia ketika ditanya sama interviewer dia malah ngobrol sama yang lain dan itu nggak ada yang tahu dia ngobrol sama siapa. Padahal nggak ada earphone Bang. Itu Britney Spears waktu itu. Britney Spears. Iya. Gue coba ulang ya. Dia waktu itu kayaknya di videonya tuh kayak aduh kayak gitu-gitu Bang. Ini gue agak merinding tipis nih gue. Aneh kan dan sebenarnya gini Bang, ini kita nemuin video ini sebenarnya years ago lah, udah lama. Iya. Dan ketika kita mulai starting podcast, kita mau mulai ngangkat ini, susah banget nemuin video emang di YouTube. Susah banget. Gini, kita ceritain ya. Waktu itu gini, pas kita nyari kan kita brainstorming dulu Bang awalnya. Kita nyari video itu di YouTube gitu. Ketemu nih videonya, wah anjing bagus nih buat link referensi kan. Biasanya kita taruh link itu kalau di Noise itu di bagian komentar kita taruh linknya. Jadi teman-teman ngopi bisa ngecek itu gitu. Dan pas mati lampu dulu iya, ini kayak kasusnya Jerry nih. Bahasa tapi ada mati lampunya dulu ya. Serius cuy, Anjing. mati lampu. Ada di rumah dia. Padahal listrik gue lumayan gede juga, 200. Iya. Mati lampu anjing, tahu-tahu pas kita nyari video itu lagi hilang Bang. Nggak ketemu lagi. Padahal dalam kurun waktu beberapa jam doang tuh ya. Maksud gua nggak gini, Google Chrome itu kan nyimpen algoritma dong. Iya. Atau history atau apa? Iya pasti. Kok hilang anjing gitu loh. Iya. Gitu Enggak, dan sebenarnya yang paling parah menurut gue adalah gini Bang. Jadi dulu tuh gampang banget, lu tinggal selesaikan MK Ultra. Benar. Ada satu video yang memang ngerangkum itu semua. Nah kalau sekarang lu harus dig down sih. Harus dalam. Terus satu baru tuh ketemu videonya. Iya, jadi kayak tapi masih ada. Video-video suggestion doang. Iya. Bawah-bawahnya kayak gitu. Tuh tadi si Eminem tuh contoh doang apa emang dia tuh? Emang dia. Anjir. Eminem. Coba lu Eminem, Britney Spears ada banyak lagi, Bre. Banyak. Siapa namanya? Ya kalau Britney emang banyak yang mengkaitkan tuh. Dulu gua nggak tahu ya, dia dulu emang gede banget tuh. Beyonce ya. Jadi ketika dia ditanya, iya bener-bener gini. Anjing. Kalau Eminem ngeblank, dia bener-bener gini. Sama ini sih ya. Ada semenit kali itu bener-bener sampai orangnya jadi bingung gitu loh. Sama ini satu lagi yang paling kelihatan banget yang bener-bener frontal ya, Lady Gaga. Oh, Lady Gaga ya. Dia ngapain tuh? Kayak itu pas lagi dia ini turun dari mobil. Masa anjing gue merinding. Dia acara apa nih turun dari mobil nih? Kayak apa ya? Award doang kayak gitu. Oh, pers doang. Turun kayak red carpet. Gak tau lah acara apa gitu kan. Pas dia turun dari mobil, anjing masa jalannya slow mo Bang. Hah? Merinding lagi. Maksudnya dia pelan-pelanin atau? Enggak ngerti. Emang kayak video slow mo gitu?
Padahal orang itu bukan video slow mo, dianya jalan Jadi slow mo. kalau orang lain tuh ya kelihatan normal aja. Iya, terus dipanggil-panggil, gagal, nggak ngeh bang. Kayak, Anjing kok bisa begitu ya? Dan itu memang mostly artis US, dan itu lo ngomong bukan cuma satu bang, itu ada lebih dari 7, 8, 10 lah. Banyak, Iya, banyak iya, memang. iya, iya, iya. Ada Kardashian Family juga satunya, gue lupa Khloe atau siapa gitu. dan itu ditenggarai katanya itu adalah suatu project yang emang ternyata sukses, yang dulunya dinyatakan fail sama pemerintah US, namanya MK Ultra. MK Ultra ini apa nih? Maksudnya itu Project Brain sih, apa kayak semacam brainwash. berbentuk cuci otak, Oh. Itu pakai apapun, Bang. pakai obat juga sih, pakai obat juga termasuk. LSD, ada juga pakai kayak device anjir. atau apapun itu, dan itu budget yang dikeluarkan sama pemerintahan US itu gede banget, berapa Dan apa dokumennya itu leak, dan kalau tadi apa namanya banyak orang yang bilang kok dokumen Rahasia serahasia itu itu. bisa leak. Nah, tapi ternyata memang di US itu sendiri mereka ada aturan ketika Ada. project udah selesai dan udah emang boleh dibuka ke publik, mereka tuh akan buka ke publik. Ada aturan itunya? Ada aturannya. Oh, berarti MK Ultra ini project brain. Tapi kalau misalkan tadi lu bilang ngeblank dan ngomong sendiri kan seakan-akan kan kayak dia denger yang bukan Iya, di situ iya, gitu ada, kan. iya. nggak pakai earphone atau Nggak apa pakai Iya. gitu. Nah, berarti mungkin kita di Indonesia juga ada Ada. salah sangka nih. Selama ini mungkin bukan bodoh tuh Sony Wakwau gitu. MK Ultra ternyata MK Ultra. Sony Wakwau. Bisa jadi. Orang ngomong deh, hah? Itu tuh MK Ultra itu gue rasa tuh. Sony Wakwau. Dustin Tiffany ya. Dustin MK Ultra, tapi dia masih yang soft mungkin, masih yang soft. itu. Iya, bisa jadi Gitu. itu deh. Kayak gitu tuh. Hasil project gagal kayaknya. Pasti iya. Nah, Ali Tahir kayak MK Ultra yang ini ya, yang belum update patch kayaknya dia. Jadi masih yang lama ya. Tapi tadi itu seru, dan gue tadi sebenarnya maksudnya kayak Britney mungkin gue kayak Eminem tuh gue agak ngefans gue agak lumayan nih. Gue agak Eminem ya? lumayan anjing kalau itu MK Ultra sih sedih juga kalau itu beneran gitu ya. Iya, dan gini Bang, dan itu terjadi dulu Bang. Itu terjadi dulu gitu, kayak lu inget gak sih ada salah satu album dia tuh yang gue lupa lagi judul albumnya, tapi Not albumnya Not Afraid ya. Eminem, oh ya. Covernya Kayak relapse putih. atau apa gitu ya. Relapse kan. Nah. Covernya itu putih, dia kayak ada sayap gitu. Iya. Nah itu dia kayak menandakan gue udah terbebas nih sama sesuatu yang mengganggu gua dulu. Anjing. Itu kan lagu yang Not Afraid juga. Tapi emang anjing ini gue merinding banget. Liriknya I'm not afraid To take a chance, gitu. everybody. Kayak Iya. dia tuh kayak anjing, gue nggak takut lagi lawan lu orang. Iya, dan memang itu titik perubahan Eminem dari yang Perubahan kan? dulu kan yang zaman Slim Shady tuh songongnya bener-bener kayak songongnya- dia bisa ngatain, maksud gua apa yang Michael Jackson dikatain, Iya. dan pokoknya dia pas pirang tuh udah paling yang mulut sampah Eminem tuh di situ. Dan super absurd kan. Super absurd. Aneh. Nah setelah Freak banget Not gitu. Afraid emang cenderung serius sih Eminem. mulai kayak orang pada biasanya Kayak aja. rapper pada umumnya, iya. Dan Edian karirnya juga Menurun. ya. Nggak lagi dia di top chart seperti dulu zaman Iya. Iya. MK Ultra ini ya. Dan mulai dia collaborate lah tuh, pansos-pansos lah sama beberapa apa penyanyi-penyanyi di US gitu kan. Nah itu mulai menurun karirnya. Iya gitu. Eminem ya. Iya. Not Afraid anjing relapse sih. Kok bisa pas banget gitu kalau misalkan emang ini itu ya. Kenapa bisa pas gitu loh. Nah gitu sih Bang. MK Ultra MK anjing. Ultra ya. Ntar gue baca di rumah tuh kayak seru tuh ya. Seru bang, serius MK bang. Ultra ya, Bener. gila ya. Dan itu Oh sorry, gue tambahin lagi. Jadi ternyata memang project itu pun kan gini, yang tadi dimaksud tadinya awalnya itu dokumen ditutup-tutupi tahun 80s, 90s, pada akhirnya itu dibuka untuk umum. Kan tadinya unclassified, sekarang jadi classified jadi unclassified gitu bang, dibuka untuk umum. Pada akhirnya presiden minta maaf kepada orang-orang yang udah terkait sama project ini. Ini teorinya tapi kan. Enggak, ini fakta bang. Ini fakta. Loh, ada statement dia minta Official. maaf? Statement dia minta George maaf. Bush gitu. Enggak tahu bukan presiden siapa. sebelum George Bush kan 2000-an. Nggak tahu loh gua. Jadi ada statement presiden minta maaf terkait project MK Ultra. Iya, yang Dia sudah- ngomong begitu. Iya, yang sudah dilakukan kepada banyak lah korban-korbannya gitu. Itu dia dibongkar itu 1980-an kalau nggak salah. Iya. Mulai dirilis ya, mulai dirilisnya 1980-an, dan itu ternyata project itu melibatkan internal CIA juga. Jadi misalnya si Vincent orang CIA nih, dia ternyata jadi korbannya juga. Iya. Dari MK Ultra itu. Dari MK Ultra. Jadi MK Ultra yang menggerakkan memang CIA. Tapi orang dalamnya CIA juga ada yang kena juga.
Oh, tapi tadi waktu presiden statement dia nggak nyebut orang-orang yang siapa aja gitu. Dia cuma minta maaf. Kepada beberapa korban yang jadi kan akhirnya terangkat tuh, dan keluarga-keluarga korban kan jadi akhirnya ngesu kan. Iya, gitu. iya. Nah, ya udah si presiden ganti rugi uang lah atau apa, kompensasi segala macam dan minta maaf secara resmi di depan kamera dan nasional. Nah, kan, tapi ini project ini menguntungkan siapa nih? MK Ultra ini. Apakah itu membantu Eminem terkenal, membantu Britney terkenal kah? Nah, itu Kalau untuk siapa nih? Secara objektif itu proyeknya hanya diperuntukkan memang untuk si CIA itu mengembangkan suatu teknologi yang bisa mengontrol pikiran manusia. Percobaan berarti. Jadi membuat percobaan superhuman sebenarnya. sebenarnya bang. Creating superhuman itu Anjir. pas lagi itu zaman masih perang-perang sama Jerman juga ya kalau nggak salah. Rusia. Waktu perang dingin. Iya, tapi memang kalau kita pikir-pikir kayak Eminem kayak masa bisa sih ada orang kulit putih nge-rap sesukses kulit hitam gitu kalau nggak ada apa-apa ya kan? Dan dia Itu bagian aneh loh. dari lingkungan orang kulit hitam ya. Iya. Iya. heeh. Dan lagu Rap Gods itu dia bilang katanya cuma ngebuat 5 menit ya kalau nggak salah. Rap God, iya. Yang dia bilang ya gue di Rap God cuma freestyle aja udah. Jadi ah. nggak di write tuh bro awalnya bro. Emang dia nge-freestyle aja. MK Ultra ya lagi-lagi. Emang Ultra. Gila. Ya ini sebenarnya dari apa konspirator lain itu dia udah pernah ngebahas juga sih bang. Iya. Udah pernah ngebahas terkait ini dan kalau gue tuh waktu itu memang awal obrolan gue sama Vincent itu udah lama banget ya. Udah lama Sebelum kita take podcast ya obrolan Iya, SMA aja. tongkrongan lah, iya. Obrolan tongkrongan dan Sampai pas gue liat videonya, gue merinding juga bilang, anjing, kok ngeblank nih orang gitu dan Iya. yang ngeblank nanti banyak. seorang Eminem, bang, Iya. lo secapek apa bisa sampai kayak gitu lo gitu? Ada nggak? Iya. Nggak pernah. Gak pernah, dan Eminem kan orang bawel ya, maksudnya Iya. selalu punya comeback gitu. Iya. Gokil sih. Yang penting Bang Oza dilapor Pak, jangan sampai ngeblanknya itu. Iya, dan walaupun lagi-lagi kalau Eminem mengalami sebenarnya sama lagi kayak Amy Winehouse tadi gitu Iya, kayak ada sih. gue yang MK Ultra kok top chart penjualan nomor 1 Rich Brian ya kan kayak kenapa gue kalah sama anak BSD nih kan lebih ke situ harusnya. Gua yang perjanjian sama iblis kenapa jadi dia yang Nah, jadi- Makanya lebih ke situ juga situ. anjing menarik banget konspirasi ya. iya. Ih seru banget tuh cuy. Tapi Bang dari seluruh konspirasi yang tadi kita obrolin gitu ya, ada nggak sih satu konspirasi yang lu memang bener-bener percaya? Kayaknya ini emang fakta deh. Konspirasi yang benar-benar fakta ya. Iya. Yang benar-benar fakta tadi apa ya, so far ya mungkin yang Doraemon tadi bisa dicek pertama ya, sama itu si ancient civilization memang kayak terlalu banyak ya, kayak piramid sendiri aja udah aneh, dan kayak gambar-gambar itu kok bisa terlalu persis gitu ya kan, kayak dan maksudnya kalau itu hayalan orang juga kayaknya nggak mungkin bisa sespesifik itu. Sespesifik itu ya. Dan kan kita juga selalu mikir nih ujungnya apa sih, kayak selalu ada keluhan tentang kayak global warming dan kayak apa pembangunan ujungnya kemana nih, kayak make sense untuk nantinya riset gitu kan. Akan terulang lagi Iya, ya. dan itu menurut gua make sense dan sistem yang fair kan ada juga yang bilang kayak apa Nabi Adam tuh gede banget katanya kan. Nah kita makin lama makin kecil, terus ada yang bilang sebenarnya nggak usah takut sama overpopulation karena kita tuh lama-lama sekecil ibaratnya kayak kita sekecil misalnya botol lada ini nih, ntar kita segitu kan. Kalau kita yang lihat sekarang kan aneh kan. Iya. Tapi kalau kita yang di situ dan semua di situ kan jadi normal gitu, ibaratnya jadi normal, ibaratnya kayak gitu kan. Bahkan di beberapa literasi agama sendiri atau literasi orang zaman dulu lah mengatakan memang dulu tuh ada namanya entity raksasa kayak gitu bang. Iya langsung begitu. Nephilim namanya. Nephilim, dan memang orang-orang dulu tuh gede-gede badannya kayak gitu. Kayak gitu. Dan maksudnya gini, kalaupun kita nggak mau percaya ya itu tuh ada sangkut pautnya sama agama gitu. Iya. Aduh gimana ya? Apalagi ya gue sama Vincent pernah ngobrolin Bang, jadi kayak banjir bandang ini itu selain dibahas di agama Samawi, Yahudi, Kristen, Islam, itu juga dibahas di all mitologi ya. Itu semua mitologi mengafirmasi bahwa mereka percaya bahwa terjadi banjir bandang itu, meskipun tokohnya misalnya beda-beda. Iya, ada yang Noah gitu-gitu Iya, kan, itu beda. kepercayaan masing-masing. Benar. Semua setuju gitu kan ibaratnya. setuju, dan nama orangnya beda-beda gitu. Dan itu 200 mitologi, Bre. 200 mitologi. 200 bangsa Iya, itu iya. mengenal yang namanya ada suatu banjir bandang gitu. Jadi memang mengkonfirm bahwa memang ada suatu yang diriset gitu. Bumi ini diriset. Iya, ada kayak diulang lagi dari awal gitu kan. Anjing. Iya. Serem ya. Serem. Iya. Bahaya. Dan tapi pengalaman gue ya dari kayak bikin konten cocokologi gitu kan sebenarnya kan gue riset juga di setiap topik yang gue bahas tuh. Nah, tapi
kadang karena riset gue itu, kadang gue nemuin kayak mungkin konspirasi atau fakta yang kayak nggak terlalu keren dan ini kayaknya nggak kepake nih di kehidupan sehari-hari gitu. Oh, Kayak info-info yang sekarang nempel di otak gue yang kayak ini buat apa ya ada di situ gitu. Oh, Kayak contoh salah satunya gitu. Nih gue dapat nih waktu itu kayak jadi pembunuh pertama di dunia itu adalah anak atau cucu Nabi Adam gitu. Iya. Abel atau siapa lah. Abel kan. Iya. Abel yang Kain, dibunuh. Abel yang dibunuh. Nah, dia itu karena masalah perempuan gitu kan kalau nggak salah ada yang percaya gitu. Nah, si siapa Pain ini ya? Siapa yang Kain yang Abel kan korban karena. Sorry Bang, sebenarnya itu kalau di Al-Qur'an itu Qabil dan Habil. Iya, oh itu. Nah, itu tuh yang gue baca, Qabil dan Habil. Nah, dia katanya pembunuh pertama dunia. Nah, katanya dia punya cucu, terus punya cucu lagi. Terus kalau nggak salah punya cucu lagi tiga kali kalau nggak salah. Dia punya cucu lagi. Nah, cucu ketiga ini nih, cucu si pembunuh pertama ini penemu gendang kulit pertama gitu. buat apa tuh info ada di otak gua gitu. Kepake nggak buat buat kuliah nggak kepake. Buat apa nggak kepake gitu. Tapi pada dasarnya kan itu kalau mau dirunutin ke agama kan bisa gitu. Bisa, kan. Keagamaan gitu. Itu pakai buat di tongkrongan sih. Nah, tapi gendang kulit ini adalah instrumen yang pada akhirnya berevolusi menjadi drum. Jadi akhirnya lu jadi drummer. Nah, Dulu karena lu mau ngebunuh orang. iya dulu orang bilang gitar metal tuh instrumen pembunuh, salah, drum yang kakeknya pembunuh pertama di dunia gitu. Anjir. Ini main blowing nih. Usah nih udah cocok untuk masuk sekolah tinggi ilmu cocok logi. Iya. Itu dia. Iya. Itu dia. Jadi Gitu kita sekarang bikin fakultas Bang, sekolah tinggi ilmu cocok logi memang dan Nah, memang itu jenjang karirnya mau kemana sih brengsek? Lu mau kerja di mana? Jago cocokologi lo. bisa Bang dipakai di investigasi dan badan intelijen Bang. Bisa dipakai. Iya sih bisa dicari-cari di situ ya. Gila, Bang. Iya. Oke, ini seru banget coy. Asli mantep nih. Bang Oza ini. Gokil. Ternyata Emang Bang Oza tuh bukan cuma tahu jaksel. Itu dia, tolong lah. Ternyata loh. Tolong lah. Iya. Nah, nih Bang, kedepannya bakal ada acara-acara apa aja nih Bang? Terus Iya. juga mau tur sama FPI gitu. Boleh Bang, silakan. Boleh. Di Ini platform promo yang ya. Berapa ini? Tetap pasti ada lah yang mau ini. Jadi memang gue lagi agak ngerem nih di konten-konten yang berbau-bau penulisan gitu. Makanya konten cocokologi gue juga sebenarnya lagi berkurang kayak. Pertama karena TikTok gue ya kena peringatan akun juga sih itu satu. Jadi overthinking ini lagi agak jarang karena gue lagi pengen fokus nulis untuk di nanti memang gue pengen tour di akhir tahun. Jaksel Apokalips ini akan menjadi kayak Judulnya. Jaksel Apokalips. Nah ini gue pengen kayak semacam ending season dari ibaratnya fase jakselnya dari Jakselnya podcast lo. kesel aja iya. Oke. Mungkin kalau gue diundang-undang orang itu gue masih akan jokes jaksel masih akan gue Masih pakai ada. pasti. Di stand up juga kalau ada celahnya gue akan masuk. Tapi untuk podcast kesel aja gue pengen ngabisin seasonnya kayak udah deh jakselnya kayaknya udah cukup nih yuk kita cari yang lain gitu. Orang lu bilang lu capek ya. Capek banget gue dikira Capek, coy. gue sering dikira serius karena makin kesini gue males bener. Dikira beneran, iya dikira beneran gitu. Padahal lo jaktim ya. Pak ya nggak juga. Padahal itu cuma premis lah ya. Itu cuman sebenarnya itu kan sarcasm kan, itu kan sarcasm gitu, bukan gue beneran. Nah gue malas dikira emang gue menghidupi itu kayak gue dikira fuckboy bener, dikira broken home bener. Gue dikira broken home tuh sering banget gitu. Gue bilang kayak, duh ini gue kayak dosa sama orang tua gue lama-lama. Emang kadang-kadang orang Los Santos tuh suka gitu. Orang Los Santos suka gitu, iya. Kita berapa kali sarkasm dianggap kita tuh pro sama Beneran. Iya, Dia nggak beneran. Kayak anomali itu bener kayak gini. Padahal sarkas Bang. Dikira asli. Iya itu. Ya masa iya kita sebodoh itu untuk percaya. Iya. Untuk percaya ke anomali memanggil Paul Walker. Kita tidak sebodoh itu kawan. Stand up tuh bilang susah sarkas. Sarkas Tapi susah, kalau susah. sarkas lempar orang nganggapnya asli. Iya, gitu loh. mungkin bukan susah tapi ya bayarannya ya kayak gue gini. Iya. Sebenarnya ini resiko dari hal yang gue pupuk sendiri kan sebenarnya. Yang which is sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya nggak apa-apa, iya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya cuman kayak lucu aja. Lucu aja dan kadang kayak males untuk dikira ya lu dikira yang bukan lu pasti males lah semua orang lah menurut gua gitu kan, bukan cuma gua doang. Iya, dan kayaknya nggak perlu diklarifikasi juga lah ya. Iya, Biarin aja lah. biarin aja. Jadi bola bergulir. Iya, gitu. ya gua kan klarifikasi dalam bentuk ya set komedi ya, set komedi. Gua nggak mau bikin YouTube yang kayak teman-teman nih saya mau klarifikasi gua males dong. Lintar Bang. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman ngopi datang tuh Bang. Itu tiketnya bisa dibeli. Nah, tiketnya belum dibuka tapi ntar bisa dibeli di kayaknya kita mulai jual mungkin di Agustus ya. Agustus. Kalau nggak salah tuh kita nunggu stand up fest dulu kalau nggak salah. Abis itu baru kita akan jual ya di
website ML ya majelisusindonesia.com. Waduh, mahal tuh biasanya. Iya. Bang Patrick. Itu tuh Tapi akan gue tetap pasti akan beli itu. ntar akan ada 5 kota dan itu kan lu membeli gue dan kan akan ada opener juga di situ Oke. gitu. Ada Bang Apos juga tuh nanti Bang. 5 kotanya mana aja bang? 5 kota itu Jogja, Bandung, Surabaya, Bali dan ya di Jaksel finalnya. Akhirnya di Jakarta. Finalnya Jaksel ya? Finalnya Jaksel dong, Jaksel apa kali? Jaksel apa kali? Harus di Jaksel. Judulnya bener-bener kayak Resident Evil aja. Ngebayanginnya gitu. Iya kan. gitu-gitu. Ini penghabisan berarti nih. Ini penghabisan dari Ark Jaksel nih podcast aja sebagai channel ya. Keren-keren. Oke, nah gitu. ini bang, last bang, Yoi. terakhir bang. Menurut lo, konspirasi ngopi itu gimana bang? Testimoni lo dan pendapat lo tentang kita nih konspirasi ngopi. Ya, Jujur bang, jujur. Nah, menurut gue memang ini kan podcast yang Jangan sebenarnya kayak enakan bang. enggak gini ya. Nih gue dari tadi kayak ngobrol enak dan maksudnya knowledge kalian tentang konspirasi juga dalam gitu kan. Karena kan ada kan orang yang kayak bikin podcast tentang cinta padahal kayak mantan lu baru 2 gitu kan. Kadang ada Banyak tuh Bang. Banyak tuh. kayak kok dibanding pengalaman banyak kan quotes-nya nih. Kadang gitu kan. Kadang gitu. Nah, ini kan dari tadi lu berdua kayak gitu tadi MK Ultra nyambung segala macam pengetahuan konspirasi lu dalam nih. Tapi ya ini kan agak segmented ya. Jadi ya agak-agak mungkin eksklusif di Noise mungkin bisa tapi mungkin 2 presiden lagi lah menurut aku. Jangan dong lama-lama. Bang Emil. Rado, tolong nih. Tolonglah. Gitu. Jadi segmented aja, segmented ya. gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat juga emang militan ya. Iya. Militan pendengar-pendengar kita ini. Lu bikin off air gitu. Kalau saran gue satu ya. Bikin off air. Saran gue lu bikin off air. Mau itu yang datang cuma 15 juga bodo amat. Yang penting lu ketemu pendengar lu. Kadang tuh kita baru sadar ya kayak kita tuh sebenarnya nggak tahu loh. Kayak ini orang yang nikmatin gue nih orang kayak apa gitu. Gue ngerasa di sumbu pendek itu asal off air berapa kali tuh gue ngobrol sama Marsu sama Dito kayak anjing ternyata orang-orang kayak tai juga ya. Sumpah men. Serius? Iya yang kayak wah nggak setuju feminisme begitu-begitu yang kayak Oke. debat-debat gue anjing nih ternyata ya kita akan menjadi seperti yang kita omongin juga sebenarnya gitu. Sebenarnya pendengar lu nih kayak mungkin itu ya kayak lu gitu kurang lebih ya. Sifatnya kayak lu, bercandanya kayak lu juga gitu. Nah, lu perlu beberapa acara off air. Ini kita nggak ngomongin rame apa sepi nih. Lu perlu bikin beberapa event off air untuk tahu kayak anjing ternyata nih orang-orang begitu. Iya, lu belum tahu kan nih pendengar lu konspirasi ngopi. Belum tentu orang-orang ngopi gitu. Siapa tahu orang-orang freak di kelas kan yang gitu. Konspirasi men, ya siapa sih? Gitu. Cuman ya itulah teman-teman ngopi ya kan. Yoi. Iya, sebutannya Teman-teman ngopi, coba lu bikin lah tuh nanti off air tuh. Boleh. Ini thanks banget ya buat Bang Ozo udah datang. Yoi, sama-sama. Bang, satu pertanyaan terakhir nih Oke. dari teman gue tadi nitip dia. Oke. Lu bener perjaka atau nggak sih Bang? Ini juga. Konspirasi. Ini juga. Soalnya banyak orang yang ngomong Ozo framing doang lu sebenarnya. Iya, enggak. Gua kalau perjaka itu asli ya. Asli. Itu real. Gua bersumpah di atas kitab apapun gua mau. Tapi kalau penjelasannya itu kan tadi cuma jawaban tuh kalau kan itu pasti orang banyak pertanyaan. Kenapa, gimana, tapi. Nah, itu nanti itu akan menjadi apa ya? Mungkin kayak main course dari si Jaksel Apocalypse ini. Itu. Ini wajib banget datang ya. Gitu. Jualan juga ujung-ujungnya. Anjing gitu. Emang darah MLI susah untuk di. Oke, sekali lagi thanks banget. Thank you Bang nih. Oza. Thank you, bro. Thank you. Salam buat yang makin keren lah. Amin, sama-sama. Bang Patrick ya. Ya, amin, oke. Makin terlihat ke Patrick-Patrickan nanti. Ya. Oke, konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya. Oke.